Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cecilia Prima. Saat ini saya akan mempresentasikan atau sharing terkait dengan ruptur uteri yang dikenal masyarakat luas sebagai robekan pada rahim. Ruptur uteri sendiri adalah robekan dinding rahim atau uterus yang dapat terjadi selama periode antenatal atau pra-persalinan, saat induksi, selama proses persalinan dan kelahiran, bahkan selama stadium ketiga persalinan. Maksudnya adalah kala 3 persalinan. Ruptur uteri adalah robeknya dinding uterus pada saat kehamilan ataupun pada saat persalinan saat umur kehamilan lebih dari 28 minggu. Definisi lain tentang ruptur uteri adalah robekan atau diskontinuitas dari dinding rahim akibat lampaunya daya renggang dari miometrium. Melampaui daya renggang miometrium itu Saifuddin tahun 2006. Ruptur uteri komplit adalah keadaan robekan pada rahim di mana telah terjadi hubungan langsung antara rongga amnion dan rongga peritoneum. Itu menurut Prawiro Wiharjo tahun 2008. Insidennya, angka kejadian ruptur uteri Indonesia masih tinggi, yaitu antara 1:92 sampai dengan 1:428 persalinan. Kemudian angka-angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara maju, yaitu antara 1:1250 sampai dengan 1:2000 persalinan. Angka kematian ibu akibat ruptur uteri masih tinggi, yaitu berkisar antara 17,9% sampai dengan 62,6%. Angka kematian pada anak karena ruptur uteri berkisar antara 89,1% sampai dengan 100. Jadi, hampir sebagian besar insiden ruptur uteri bisa mengakibatkan kematian pada janin atau bayi dalam kandungan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah disproporsi janin dan panggul, partus macet atau traumatik. Kerusakan yang telah ada sebelumnya karena trauma atau sebagai komplikasi persalinan pada rahim yang masih utuh. Komplikasi persalinan lama yang dimana ibunya mengeluh nyeri hebat pada perut bawah diikuti dengan shock dan perdarahan pervaginal. Penyebab lainnya adalah pada pasien-pasien yang berisiko tinggi terhadap kejadian ruptur uteri ini. Yang berikut kita lihat klasifikasi dari ruptur uteri. Klasifikasi terbagi atas 3, yaitu menurut keadaan robek, kapan terjadinya ruptur uteri, dan etiologi dari ruptur uteri. Yang pertama menurut keadaan robek. Kalau berdasarkan keadaan robek, terbagi atas 2, yaitu ruptur uteri incomplete atau subperitoneal dan ruptur uteri komplit atau transperitoneal. Ruptur uteri incomplete di mana ruptur uteri yang hanya dinding uterus saja yang robek, sedangkan lapisan serosa atau peritoneum itu lapisan dari bagian dalam dari dinding abdominal itu masih tetap utuh. Sedangkan ruptur uteri komplit atau transperitoneal itu selain dinding uterusnya robek, juga lapisan peritoneumnya juga ikut robek, sehingga janin dapat berada di dalam rongga perut. Kemudian menurut kapan terjadinya? Terbagi atas 2, yaitu ruptur uteri pada waktu kehamilan atau yang disebut dengan ruptur uteri gravidarum, dan yang kedua adalah ruptur uteri pada waktu persalinan atau ruptur uteri intrapartum. Ruptur uteri pada kehamilan terjadi karena dinding uterusnya lemah. Itu dapat disebabkan kejadian misalnya pada bekas seksio sesarea, bekas enukleasi dari mioma uteri, bekas kuretase atau plasenta manual, dan juga bisa karena sepsis postpartum dan hipoplasia dari uteri. Sedangkan kalau ruptur uteri yang terjadi pada persalinan, yaitu disebabkan karena adanya versi ekstraksi, vakum forceps, tindakan ekstraksi forceps, kemudian ekstraksi dari bahu, dan yang terakhir adalah tindakan manual plasenta yang tidak hati-hati. Yang ketiga menurut etiologinya. Terbagi atas ruptur uteri spontan atau non-violent
ruptur uteri traumatika atau violent, dan ruptur uteri jaringan parut. Ruptur uteri spontan atau non-violent, yaitu ruptur uteri terjadi karena beberapa penyebab yang menyebabkan persalinan tidak maju. Persalinan tidak maju terjadi karena adanya rintangan, misalnya panggul sempit, hidrosefalus, makrosomia, janin dalam letak lintang, presentasi bokong, gameli, dan tumor pada jalan lahir. Kemudian ruptur uteri traumatik atau violent. Faktor trauma pada uterus itu meliputi kecelakaan dan tindakan. Kalau kecelakaan sebagai faktor trauma itu tidak berhubungan dengan proses kehamilan dan proses persalinan. Misalnya trauma pada abdomen, ya misalnya karena kecelakaan, karena jatuh, gitu. Kemudian disebabkan karena tindakan, berarti berhubungan dengan proses kehamilan dan persalinan. Misalnya karena tindakan versi ekstraksi forceps, alat-alat embriotomi, manual plasenta, dan ekspresi dorongan. Kemudian yang ketiga, ruptur uteri karena jaringan parut. Itu jaringan parut merupakan locus minoris dari dinding uterus akibat adanya jaringan parut bekas operasi uterus sebelumnya. Bisa juga karena enukleasi dari mioma atau miomektomi, kemudian histerektomi, histerotomi, dan histerorafi, dan lain-lain. Kemudian SC klasik selama 4 kali lebih sering menimbulkan ruptur uteri daripada parut. Di atas ini ada gambar bagaimana insisi dari uterus yang secara klasik, ya, pada dinding abdomen. Kemudian hal ini disebabkan karena luka pada segmen bawah uterus yang merupakan daerah uterus yang lebih tenang dalam masalah dapat sembuh dengan lebih baik, sehingga parutnya lebih luas, lebih kuat. Kalau insisinya seperti ini, seperti yang gambar yang saya tunjukkan ini, ya sebelahnya, itu struktur segmen bawah uterus itu lebih kuat, jadi parutnya yang sembuh juga lebih kuat. Kita lanjut. Nah, pengaruh pada janin. Apa sih pengaruh pada janin? Umumnya janin meninggal pada ruptur uteri seperti yang saya sampaikan di awal, bisa sampai dengan 82 sampai dengan 100% bayi meninggal. Janin hanya dapat ditolong apabila pada saat terjadinya ruptur uteri ia masih hidup dan segera dilakukan laparotomi untuk melahirkannya. Angka kematian janin pada ruptur uteri mencapai 85%, ya. Paling sedikit adalah 85%. Mari kita lihat sama-sama patofisiologinya. Oke, dari patofisiologinya, pada kehamilan 28 minggu, isthmus uteri berubah menjadi segmen bawah rahim. Dan saat kehamilan aterem, segmen bawah rahim itu berada 1-2 cm di atas simfisis. Saat persalinan kala 1 dan awal kala 2, batas antara segmen bawah rahim dan segmen atas rahim itu timbul lingkaran retraksi, namanya retraksi fisiologis. Itu tidak masalah, ya, bukan patologis. Saat persalinan kala 2, apabila bagian terbawah tidak mengalami kemajuan, sementara segmen atas rahim terus berkontraksi dan makin tebal, itu tujuannya sih untuk mendorong isi rahim untuk keluar, ya. Maka segmen bawah rahim makin tertarik ke atas dan menjadi lebih tipis, sehingga batas antara segmen bawah rahim dan segmen atas rahim akan meningkat. Tadinya lingkaran retraksi fisiologis, ini kemudian retraksi fisiologis ini meningkat naik ke atas. Apabila batas tersebut sudah melampaui pertengahan antara pusat dan simfisis, maka lingkaran retraksi fisiologis menjadi retraksi patologis yang bisa kita kenal dengan nama bundle ring. Apabila persalinan tetap tidak ada kemajuan, maka segmen bawah uterus makin lama makin teregang, sehingga akhirnya pada suatu saat regangan yang terus bertambah ini melampaui batas kekuatan jaringan myometrium, sehingga terjadilah ruptur uteri. Ini salah satu contoh dari satu gambar menunjukkan adanya bundle ring. Kemudian kita lanjut lagi. Diagnosis kita dapatkan dari 4 cara. Yang pertama anamnese, kemudian berdasarkan gambaran klinis, yang ketiga berdasarkan pemeriksaan luar, dan yang keempat berdasarkan pemeriksaan dalam. Berdasarkan anamnese, kita lihat sama-sama berdasarkan anamnese, yaitu adanya riwayat partus yang lama atau macet. Kalau pasien tersebut mengalami uterine ruptur, ada kemungkinan dia mengalami partus lama atau macet. Kemudian partus dengan manipulasi oleh penolong, misalnya dengan kristeller, ya. Kemudian riwayat multiparitas, semakin sering melahirkan, rahim akan semakin tipis, maka akan semakin mudah untuk menjadi robek.
adanya riwayat operasi pada uterus, ya, terutama yang klasik tadi ya, misalnya seksosesarea, seksosesarea dengan cara klasik, enukleasi mioma atau miomektomi, histerektomi, histeritomi, dan histerorafi. Kemudian yang berikut, berdasarkan diagnosa, berdasarkan gambaran klinis. Seperti apa sih orang yang mengalami ruptur uteri? Didahului oleh gejala-gejala ruptur uteri membakat, yaitu didahului oleh his yang kuat dan terus-menerus. Kemudian rasa nyeri yang hebat di perut bagian bawah. Nyeri waktu ditekan, kemudian pasiennya sangat gelisah. Nadi dan pernapasannya sangat cepat. Segmen bawah uterus juga tegang, nyeri pada perabaan, timbulnya lingkaran retraksi atau van Bandel ring meninggi sampai mendekati pusat, dan ligamentum rotundanya menegang. Perut pasien terasa menegang. Pada saat terjadi ruptur uteri, penderita dapat merasa sangat kesakitan dan seperti ada yang robek dalam perutnya. Keadaan umum pasien akan tidak baik. Terjadi anemia karena terjadi perdarahan internal sampai dengan shock. Shock ini tanda-tandanya adalah nadinya filiformis, kemudian pernapasannya lebih cepat dan dangkal serta tekanan darahnya akan turun. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar yang dilakukan yaitu yang bisa kita lakukan sebagai bidan atau sebagai dokter, yaitu adanya nyeri tekan abdominal. Kemudian timbul perdarahan pervagina. Kontraksi uterusnya biasanya akan hilang. Kenapa? Karena ada robekan sehingga dia menghilang. Kemudian pada palpasi, bagian janin mudah diraba di bagian bawah dinding perut ibu atau janin teraba di samping uterus. Karena janinnya sudah keluar dari uterus ya, karena ruptur janinnya keluar sehingga uterus sama janin itu terpisah. Bisa diraba di samping, janin bisa diraba di samping. Ini kalau yang komplit. Di perut bagian bawah teraba uterus kira-kira sebesar kepala bayi. Dan jantung janin biasanya negatif, ini bayinya sudah meninggal. Kemudian terdapat tanda-tanda cairan bebas karena adanya perdarahan intrauterin atau intraabdominal. Jika kejadian ruptur uteri telah lama, maka akan timbul gejala-gejala meteorismus dan defense muskuler yang menguat, sehingga sulit untuk meraba bagian-bagian janin. Itu pemeriksaan luar dari kita. Kita lanjut, bagaimana sih dengan pemeriksaan dalam? Pemeriksaan dalam ini, karena ruptur uteri terbagi atas dua, itu ruptur uteri komplit dan inkomplit, maka pemeriksaan dalam pada dua jenis ini akan berbeda yang kita rasakan. Ya. Untuk ruptur uteri komplit, pada ruptur uteri komplit, perdarahan pervagina disertai dengan perdarahan intraabdomen sehingga didapatkan tanda cairan bebas dalam abdomen. Pada pemeriksaan pervagina, bagian bawah janin tidak teraba lagi atau teraba tinggi dalam jalan lahir. Sehingga selain itu kepala atau bagian terbawah janin dengan mudah dapat didorong ke atas. Hal ini terjadi karena seringkali seluruh atau sebagian janin masuk ke dalam rongga perut melalui robekan pada uterus. Itu kalau komplit ya. Jadi janinnya masuk ke dalam rongga perut. Kadang-kadang kita dapat meraba robekan pada dinding rahim, dan jika jari tangan dapat melewati robekan tadi, maka dapat diraba omentum, usus dan bagian janin. Nah, pada kateterisasi didapat ada urinnya berdarah atau hematuri. Kemudian bagaimana dengan ruptur yang inkomplit? Untuk ruptur yang inkomplit, perdarahan biasanya tidak terlalu banyak. Darah berkumpul di bawah peritoneum atau bahkan mengalir keluar melalui vagina. Janin umumnya tetap berada dalam uterus. Pada kateterisasi didapat juga urin yang berdarah atau kita biasa sebut dengan hematuri. Bagaimana penata laksanaannya? Untuk penata laksanaan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah penata laksanaan untuk memperbaiki keadaan umum, dan yang kedua adalah tindakan laparotomi. Karena adanya ruptur harus dilaksanakan laparotomi. Untuk perbaikan keadaan umum, yaitu kita harus mengatasi shock dengan pemberian cairan dan darah. Darah kita harus berikan karena terjadi perdarahan intraabdominal. Kemudian berikan antibiotik serta berikan juga oksigen karena ibunya pasti akan mengalami shock. Kemudian selanjutnya adalah segera lakukan laparotomi. Laparotomi ini terbagi atas dua, yaitu histerektomi dan histerorafi.
Histerorafi adalah repair uterus saja, sedangkan histerektomi uterusnya diangkat. Histerektomi ini dilakukan jika fungsi reproduksi ibu tidak diharapkan lagi. Maksudnya adalah ibunya sudah mencukupi jumlah dari sisi jumlah anaknya dan juga dari sisi usianya. Kemudian kondisi buruk yang membahayakan ibu. Memang kalau memang ruptur uteri ini sangat membahayakan kondisi ibu, mau nggak mau harus dilakukan histerektomi. Yang kedua bisa dilakukan repair uterus atau histerorafi. Ini dilakukan jika keluarga atau ibu masih mengharapkan fungsi reproduksinya, dia masih ingin hamil untuk kehamilan berikutnya. Kemudian kondisi klinis ibu stabil dan ruptur yang dialami tidak menimbulkan komplikasi. Yang berikut kita lihat bagaimana kalau seandainya kita bertugas di puskesmas Ponet. Kalau di rumah sakit mungkin semua fasilitas tersedia dengan lengkap, tapi bagaimana kalau di puskesmas? Dalam hal ini, kalau persalinan disarankan dilakukan di puskesmas Ponet. Oke. Kalau di puskesmas Ponet, nah, kompetensi dokter yang tersedia dari dokter umum, kompetensi dokter umum adalah sudah terlatih Ponet dan dia standar kompetensi adalah level 2. Tingkat kemampuan level 2 adalah lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. Nah, dokter yang ada di puskesmas adalah dokter yang sudah mengikuti pelatihan Ponet. Kemudian kita lanjutkan yang berikut. Nah, bagaimana sih kita melakukan diagnosis yang bisa kita lakukan di puskesmas? Pada antepartum, tiba-tiba pasien merasakan sakit perut yang mendadak, kemudian air perdarahan pervagina, kemudian renjatan yang cenderung tidak sesuai dengan jumlah darah yang keluar karena adanya proses intraabdominal. Yang berikut adanya locus minoris atau titik lemah pada rahim, adanya trauma partus juga. Kemudian umumnya DJJ hilang, itu pada antepartum. Bagaimana dengan intrapartum? Kalau intrapartum diawali adanya lingkaran bandel dan atau urin kemerahan. Hilangnya kontraksi, terjadinya gawat janin atau DJJ-nya hilang tiba-tiba, kemudian terdapat bagian janin yang lebih jelas di bawah dinding abdomen, serta pembukaan lengkap menjadi tidak lengkap. Bagian terendah janin menjadi lebih tinggi. Oke. Nah, selanjutnya apa peranan bidan ya, di puskesmas Ponet atau bidan yang bertugas di puskesmas Ponet atau bidan yang menjadi tim Ponet? Yang pertama harus melakukan rujukan ke fasilitas perawatan lebih lanjut karena hal ini tidak bisa ditangani di puskesmas. Dalam merujuk harus terpasang jalur infus dengan jarum besar nomor 16 atau 18. Ya, kenapa? Sehingga memudahkan ketika tiba di tempat rujukan mudah untuk dilakukan tindakan lanjutan. Ya. Kemudian yang ketiga, mengatasi syok dengan segera termasuk infus cairan intravena. Dan yang keempat, persiapkan pendonor darah. Dalam rujuk ini, bidan juga membawa serta dengan pendonor darah. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya tentang ruptur uteri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.